Jadi, mol itu merupakan satuan SI untuk menyatakan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi, mol itu berhubungan dengan 3 hal, yaitu jumlah partikel, massa atau gram, dan volume. Jumlah partikel itu rumusnya itu N atau molar sama dengan Jp atau jumlah partikel dibagi 6,02 dikali 10⁻²3. Lalu untuk massa itu ada 3 rumusnya, yaitu N sama dengan M per mm, lalu ada N sama dengan M per AR, lalu ada N sama dengan M per MR. Jadi volume itu dibagi 2 rumus. Yang pertama itu adalah N sama dengan V dibagi 22,4. Lalu yang kedua itu adalah N sama dengan PV dibagi RT. Kadar zat dalam campuran merupakan banyaknya komponen satu zat dalam campurannya. Satuan untuk menyatakan kadar zat itu ada persen massa, persen volume, dan bagian per sejuta atau BPZ. Persen massa menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran. Rumusnya itu adalah persen massa zat sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%. Lalu ada persen volume. Persen volume menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap bagian volume campuran. Rumus itu adalah persen volume sama dengan volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran dikali 100%. Bagian per sejuta BP atau BPJ atau part per million atau ppm merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan kadar suatu zat yang kuantitasnya sangat sedikit. Lalu ada part per million atau ppm menyatakan banyaknya bagian massa suatu zat dalam sejuta bagian massa campuran. Rumusnya, kadar zat sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 10⁻⁶ ppm. Lalu ada kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa merupakan persentase massa suatu unsur dalam senyawanya. Rumusnya, persen unsur sama dengan massa unsur dibagi massa senyawa dikali 100%. Lalu ada persen unsur sama dengan angka indeks unsur dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. Selamat pagi Bu Novi dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya Calvin Western Panjaitan dari kelas 11/4 dari Matpel lanjut A2. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan manfaat larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah mengontrol pH pada sampo. Yang kedua, minuman dan makanan yang kita sering konsumsi pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menetralkan pH pada limbah industri. Yang keempat adalah mengontrol pH darah manusia. Yang kelima adalah mengontrol pH zat aktif pada obat. Yang ketujuh adalah mengontrol pH pada tanaman tertentu. Itu saja manfaat larutan pH dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bu Novi dan teman-teman. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bu Novi. Hadirnya saya dalam video ini yaitu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep mol. Jadi pembahasan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan konsep mol. Jadi konsep mol itu digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Dan untuk pengertian mol itu diartikan sebagai satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Dan mol itu menggunakan lambang huruf M. Oke, penemuan konsep mol ini karena adanya bilangan Avogadro. Konsep mol ini ditemukan oleh fisikawan Italia yaitu bernama Amedeo Avogadro. Oke, jadi mol ini ditemukan oleh kimiawan yang berasal dari Jerman
yaitu pada tahun 1894 oleh seorang Wilhelm Ostwald. Oke, pembahasan berikutnya, konsep mol ini berhubungan dengan jumlah partikel, massa zat, dan volume molar. Oke, jadi di sini kita akan membahas rumus pertama dari jumlah partikel. Oke, jadi di jumlah partikel ini kita mempunyai bentuk segitiga. Untuk yang barisan pertama yaitu JP atau disebut dengan jumlah partikel. Untuk yang barisan yang kedua yaitu adalah N atau disebut juga dengan mol. Dan untuk yang barisan ketiga yaitu adalah Na atau disebut juga dengan bilangan Avogadro atau sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, yang kedua ini yaitu adalah massa zat. Massa zat ini dinyatakan dengan satuan gram. Dalam massa zat ini terbagi menjadi 3 rumus yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama adalah umum. Rumusnya itu sama dengan N sama dengan M per mm. Dan yang kedua yaitu adalah senyawa. Rumusnya itu N sama dengan M per mr. Dan yang terakhir yaitu unsur. Itu rumusnya itu seperti N sama dengan M per AR. Oke, yang ketiga yaitu ada volume molar. Volume molar ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu adalah pertama STP keadaan standar, yang kedua STP keadaan tidak standar, yang ketiga RTP yaitu adalah keadaan kamar. Oke, jadi di sini kita ada contoh soalnya. Di sini kita dapat tulis N Fe. Fe itu berasal dari nama senyawa unsur besi. Kita dapat tulis diketahui yaitu sekitar 3 mol. Dan ditanya pada soal tersebut, berapakah jumlah partikel tersebut? Contoh soal berikutnya. Diketahui N atau mol berjumlah sebanyak 2. Dan ditanya berapa jumlah volume pada soal tersebut. Untuk jawabannya kita dapat tulis V sama dengan N kali 24,4 liter atau per mol.